Hai semuanya. Yuk, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan lanjut belajar sejarahnya ya, mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara atau biasa kita sebut sebagai kesultanan. Ya, masih ingat dengan video sebelumnya yang part pertama atau bagian pertama kita sudah belajar apa saja? Iya, tepat sekali. Kita sudah belajar mengenai Kesultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Demak. Kali ini kita akan lanjut belajar ke Kesultanan yang kedua. Ada apa saja? Mari simak bersama-sama. Kesultanan Pajang. Pendiri dari Kesultanan Pajang bernama Adiwijaya yang memimpin tahun 1568 sampai 1582. Dia menduduki tahta Pajang dengan memindahkan segala mahkota kebesaran Kesultanan Demak ya. Jadi kalau kalian pelajari minggu lalu, Pajang ini sebenarnya di bawah Demak. Tapi karena Demak itu kemudian dipimpin oleh Arya Penangsang dan banyak dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Kesultanan Pajang ini turun tangan dan ikut bekerja sama mengalahkan Arya Penangsang yang sangat kejam saat masa pemerintahannya. Nah, akibat konsekuensinya yaitu wilayah Demak ini sekarang berada di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Nah, Demak sendiri kemudian dijadikan sebagai daerah kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati, yaitu uh, putra dari Pangeran Pangeran Prawoto, yaitu Arya Panghiri sebagai adipati Demak. Nah, sebagai penguasa Pajang, Adiwijaya mendapat pengakuan dari Sunan Giri dan para adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa tersebut, Sunan Giri ini memiliki pamor, ya apa yuk istilahnya, pengaruh yang kuat terhadap Sultan sebagai penasihatnya dari Sultan Adiwijaya. Nah, di tahun 1582, Sultan Adiwijaya ini meninggal dunia. Seharusnya Pangeran Benowo lah yang berhak menduduki tahta Pajang, tetapi dia disingkirkan oleh Arya Panghiri yang tadi dari Demak. Nah, Pangeran Benowo akhirnya hanya dijadikan sebagai adipati di Jepang. Arya Panghiri yang kemudian naik takhta tahun 1582 ini banyak melakukan tindakan yang meresahkan rakyat. Ya, salah satunya ia memberikan sepertiga dari sawah-sawah rakyat untuk pengikutnya dari Demak oligarki. Ya, jadi harusnya sawah itu dikelola oleh rakyat untuk rakyat ya, tetapi diberikan kepada para pengikutnya. Ya, tindakan Arya Panghiri ini kontan memunculkan upaya-upaya perlawanan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pangeran Benowo untuk segera menghimpun kekuatan. Nah, bagi Pangeran Benowo, ini merupakan kesempatan emas untuk merebut kembali tahtanya yang seharusnya dia menduduki tahta Pajang. Ya, segera menjalin kerjasama dengan Mataram Islam. Ya, konteksnya sini adalah Mataram Islam yang dipimpin oleh Sutawijaya. Arya Panghiri akibatnya ini diserang dari dua jurusan. Ya, jurusan Mataram dan jurusan Pajang. Jipang ya, karena Benowo saat itu jadi adipati Jipang. Nah, Arya Panghiri ini dapat dikalahkan karena tidak memiliki banyak tentara. Nah, sebab pengikutnya ini hanya terdiri dari masyarakat Demak saja. Ya, dia kalah bolo. Oleh karena itu, Arya Panghiri dapat dikalahkan dengan mudah dengan persekutuan antara Sutawijaya dan Pangeran Benowo di tahun 1586. Setelah dijatuhkan dari kedudukannya, Arya Panghiri tidak dibunuh, tapi dia disuruh kembali ke Demak ya, jadi adipatinya Demak. Nah, setelah Arya Panghiri ditumbangkan, Pangeran Benowo yang sebenarnya berhak atas tahta Pajang justru menyerahkan tampuk kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya. Pangeran Benowo bertindak demikian karena merasa tidak cukup cakap. Dia tuh merasa nggak mampu tuh untuk memimpin Kesultanan Pajang yang begitu luas, berat. Ya, dia merasa berat ya gimana menjalankan tugasnya. Selain itu, Pangeran Benowo itu tidak sanggup bersaing dengan sahabatnya, yaitu tadi Sutawijaya yang gagah berani dan mahir berperang. Ya, akhirnya Sutawijaya ini menerima tawaran sahabatnya itu. Nah, segera sebagai tanda kebesaran, Kesultanan Pajang ini dipindah ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang dari yang awalnya itu kekuasaan Pajang itu di atasnya Kesultanan Mataram, jadi di bawah kekuasaannya Mataram Islam. Nah, ini wilayah dari Kesultanan Pajang. Ya, dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Bisa disimak. Ya.
Nah, oke, berlanjut ke Kesultanan Mataram Islam. Jadi bisa dikatakan begini ya, Demak, Pajang dan Mataram Islam itu masih masih ada hubungan. Satu apa ya? Satu buyut, satu moyang, ya, satu nenek moyang. Begitu ya. Nah, kemunculan wilayah Mataram ini tidak bisa dari peranan Ki Ageng Pemanahan. Ini dikarenakan dia sangat berjasa dalam membantu Adiwijaya yang tadi dari Sultan Pajang itu menaklukkan area Penangsang yang dari Demak. Daerah Mataram sendiri merupakan hadiah yang diberikan Adiwijaya sebagai balas jasa dan kesetiaan Ki Ageng Pemanahan. Nah, di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, Mataram menjadi daerah yang maju. Tapi belum sempat menikmati hasil kerja kerasnya itu, Ki Ageng Pemanahan ini meninggal dunia sakit tahun 1575. Usaha memajukan Mataram ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini diangkat Sultan Adiwijaya menjadi Adipati Mataram pada tahun 1575. Ya diberi gelar Senopati ing Alogo Saidin Panotogomo yang bermakna panglima perang dari dan pembela agama. Ya. Nah, Sultan Sutawijaya tidak begitu puas dengan kedudukan sebagai adipati. Dia berharap suatu saat bisa menjadikan Mataram sebagai kesultanan sendiri, terpisah dari Kesultanan Pajang. Oleh karena itu, Sutawijaya memperkuat kedudukannya di Mataram dengan membangun benteng di sekeliling istananya sebagai bukti kebesarannya. Nah, ketika Kesultanan Pajang diperintah oleh Arya Pangiri itu tadi ya, Sutawijaya sengaja mengabaikan kewajiban terhadap Sultan dengan tidak menghadiri pertemuan tahunan. Terus ia juga berhasil membujuk penguasa Kedu dan Bagelen untuk tidak membayar upeti kepada Pajang. Nah, tindakan pembangkangan ini memaksa Sultan Pajang menggunakan kekerasan terhadap Mataram. Tapi Sutawijaya ini jauh hati-hati. Ya, dia punya taktik yang bagus untuk mengalahkan Pajang. Dia sudah menyiapkan serangan merebut Pajang dan berhasil menjalin kerjasama dengan Pangeran Benowo sehingga Arya Pangiri dapat ditaklukkan pada tahun 1586. Di masa pemerintahan Panembahan Senopati di Kesultanan Mataram tahun 1586 sampai 1601 dipenuhi dengan konflik dan bentrokan. Ini karena Senopati telah mengangkat dirinya sebagai Sultan Mataram. Nah, harusnya itu pengangkatan dan pengesahan sebagai sultan di wilayah Jawa itu biasanya dilakukan oleh wali. Ya, selain itu, Senopati juga menjalankan politik ekspansi yang bertujuan menguasai seluruh wilayah di Pulau Jawa. Nah, dia mulai melakukan ekspansi awalnya di daerah Jawa Timur, daerah Jawa bagian timur. Nah, Surabaya merupakan salah satu daerah yang menentang pengangkatan Senopati. Akibatnya, terjadi pertempuran tahun 1586. Pertempuran sengit ini dapat dihentikan berkat bantuan dari Sunan Giri. Ya, akhirnya dapat bantuan dari Sunan Giri. Surabaya tidak berhasil ditaklukkan. Ya, meskipun akhirnya daerah ini mengakui kekuasaan Senopati. Kemudian, ya oke. Senopati juga menghadapi perlawanan yang hebat dari Madiun dan Ponorogo. Nah, berkat kecakapan dan strategi yang jitu, kedua daerah itu tadi, Madiun dan Ponorogo, dapat ditaklukkan. Nah, Senopati menggempur Pulau Pasuruan, Panahukan, dan Blambangan tahun 1587. Perlawanan Pasuruan dan Panahukan dapat dipatahkan, ya, berhasil dikuasai, tapi daerah Blambangan tidak dapat dikuasai. Karena Blambangan selalu dapat bantuan dari kerajaan Bali, ya, karena Blambangan ini kan menjalin kerjasama dengan kerajaan Bali, ya. Akibatnya, tentara Mataram kembali ditarik mundur. Kemudian setelah dari timur, Senopati beralih ke wilayah barat. Tahun 1595 dia berhasil memaksa Cirebon dengan Periangan sampai Sungai Citarum untuk tunduk kepada Mataram. Ya, berhasil, tapi cuma Kesultanan Banten yang tidak mau mengakui kekuasaan Mataram. Jadi Banten dapat mempertahankan diri sebagai sebuah kesultanan, sebuah negara yang berdaulat di Jawa bagian barat. Ketika Senopati meninggal tahun 1601, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa sudah menjadi kekuasaan Mataram, bahkan termasuk Blambangan, ya, yang tadi itu dapat bantuan dari kerajaan Bali, itu berhasil mengakui dari kekuasaannya Senopati. Meskipun Senopati mencapai kesuksesan dalam perluasan wilayah, ternyata ia tidak berhasil mendapatkan pengakuan dari raja-raja Jawa lain yang sebagai raja yang sejajar dengan mereka. Ya, contohnya seperti dari Banten tadi. Nah, ini dia peta kekuasaannya. Ya, bisa dilihat. Yang bagian oranye gelap, itulah kekuasaan Mataram sebelum 1613.
Oke, bisa disimak. Kita berlanjut ke Kesultanan Cirebon. Ya, Cirebon ini berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut buku Sejarah Banten, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Keluarga Cina itu kemudian masuk Islam. Seorang yang paling terkemuka adalah cucu yang juga disebut Arya Sumangsang atau Prabu Anom. Keluarga Arya Sumangsang ternyata dapat mencapai kedudukan dan kehormatan tinggi di Kesultanan Demak sehingga mendapat kepercayaan pemerintah untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Ya, bahkan tadi keuletannya dari bisnis perdagangannya tadi. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Dalam perkembangannya, Cirebon selalu menjalin hubungan yang erat dengan Demak, terutama dalam bidang perdagangannya. Di sini Cirebon itu sebagai kota pelabuhan. Jadi belum merupakan kesultanan. Nah, kapan dan siapa pendiri Kesultanan Cirebon hingga kini masih belum jelas ya. Ada dua sumber setidaknya yang menyebutkan pendiri Kesultanan Cirebon, yaitu sumber Portugis dan Carita Caruban. Nah, menurut sumber Portugis, pendiri Kesultanan Cirebon yaitu Fatahillah atau Valetehan. Sebelumnya, Fatahillah lebih dikenal sebagai Nurullah yang pergi ke Kesultanan Demak setelah daerahnya yaitu Pasai dikuasai oleh Portugis. Ya, berarti dia berasal dari Samudra Pasai. Dengan seizin Sultan Demak, ia pergi ke Banten untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Banten dan sekitarnya. Selain itu, ia juga berusaha untuk membangun sebuah masyarakat muslim di sana. Setelah menetap di Banten untuk beberapa waktu, ia kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Cirebon tahun 1552. Fatahillah kemudian menikah dengan Putri Demak dan juga Putri Cirebon, yaitu anak Sunan Gunung Jati. Ya, beliau wafat tahun 1570 dan dimakamkan di Gunung Sembung. Dalam babat Cirebon, Fatahillah dikenal sebagai Wong Agung Sabrang. Artinya pembesar yang berasal dari luar Jawa dan Ratu Bagus Pasai, orang terhormat dari Pasai. Itu yang tadi versi cerita atau beritanya Portugis. Nah, kemudian yang versi kedua berdasarkan Carita Caruban. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, cucu dari Raja Pakuan Pajajaran. Ia naik tahta pada tahun 1482 sebelumnya dari Mekah. Sebagai cucu raja, ia memang berhak mendapatkan kekuasaan. Daerah Cirebonlah yang kemudian diberikan kepadanya. Dalam perkembangannya, Cirebon mengalami kemajuan pesat. Selain sebagai penguasa kerajaan, Syarif Hidayatullah merupakan seorang wali. Ia mendapat persetujuan dari Wali Songo, terutama Sunan Ampel, untuk menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat dengan pusatnya di Cirebon. Nah, munculnya Cirebon ini ya lama kemudian kan jadi besar. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan agama Islam telah menyurutkan kerajaan Pajajaran yang Hindu. Walaupun begitu, kerajaan Pajajaran ini tidak pernah berkonflik dengan Cirebon karena masih ada hubungan kekerabatan di antara keduanya. Syarif Hidayatullah ini kemudian wafat di Cirebon dan dimakamkan di Gunung Sembung yang letaknya berdampingan dengan Bukit Gunung Jati. Gunung Jati pernah berperan sebagai tempat kegiatan keagamaan dan perdagangan. Nah, ini merupakan peta dari Kesultanan Cirebon yang bisa dilihat kotanya di Cirebon. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian yang ketiga, bagian terakhir tentunya. Thank you.